Bukan sulap, bukan sihir. Game saya kembali hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, masih bersama saya Bang Rizky Renaldi yang akan memandu kalian semua untuk mendengarkan kisah-kisah inspiratif dari para narasumber yang sudah berada di hadapan saya ini. Ya, langsung saja. Untuk memulainya, saya sudah memanggil yaitu salah satu daripada narasumber kita yang bernama Kenalin, nama gue Imron Wasyadi. Tapi gue biasa dipanggil kalau di lingkungan sekitar tuh ya banyak juga nama panggilan gue. Ada ya bisa dipanggil Delon, bisa dipanggil Meng lah. Nah, seperti itulah. Oke guys, itu dia narasumber kita. Namanya Imron Rosari, tapi panggil aja banyak dia. Jadi kalau manggil dia bisa Memeng, bisa Delon, bisa Imron, semuanya. Oke guys, langsung ke topik pertama nih. Bang Memeng ya, Memeng aja ya, kita manggilnya Memeng aja ya. Ini Bang Memeng, kesehariannya itu apa ini? Seharian sih lebih ya mungkin lebih ke musik sih gitu. Musik ya. Musik. Kira-kira musik yang kayak gimana nih yang Bang Memeng tekunin gitu? Ya mungkin genre-genre ya musik-musik Indo lah, seperti genrenya pop lah atau rock gitu sih. Lebih ke Indonesia aja sih, band-band Indonesia gitu. Ada nggak band-band luar yang di fansin gitu? Mungkin ada kayak tipenya kayak bandnya GNR ya. Terus ada Bon Jovi gitu, itu sih. Kalau Bang Memeng sendiri ini kira-kira apa namanya, ngamen apa gimana? Ya kalau dari segi ini juga ada yang ya ngamen juga, mungkin ngamen juga sama Ngamen. main kalau lagi ada istilahnya ya job-job gitu, paling ya di kafe gitu. Kafe. Ya, Kafe. Iya. Nah, itu dari hasil Bang Memeng ngamen itu kira-kira pendapatan berapa itu? sini tergantung kayak ini nih, kayak tergantung hari juga sih sama rezeki juga ya biasanya. Kalau emang untuk nilai yang paling gede itu biasanya mungkin ya mentok sampai 150 tuh mungkin bisa. 150. Dan kalau mungkin paling kecil itu ya 80 ke bawah. 80 ke bawah. Kayak itu ya alhamdulillah sih lumayan gitu maksudnya. Ngamen di jalan-jalanan Di gitu. jalan-jalan juga, Jalan-jalan. di kafe-kafe. Kalau lagi nggak ada live musik ya kita masukin aja gitu. Nah, itu perjalanan itu ada nggak nih nemuin gitu sesuatu yang kurang enak itu di hati gitu, apa gitu misalkan juga lagi Abang Memeng lagi jalan nih, kira-kira Ya, ada kali ada yang goda-godain karena gitu gimana? itu nggak ada sih, tapi kalau untuk kayak yang kita keselin itu ada sih, kayak kita nih nyanyi nih, itu kita cuma ya dibilang maaf aja tuh nggak jadi masalah, tapi terkadang tuh kita udah berapa lagu kayak gitu ya cuek aja gitu. Sebenarnya maksudnya susah amat sih, tinggal bilang maaf aja gitu kan, kita tinggal pergi gitu. Anak-anak ada yang kayak gitu, yang cuek gitu, yang pura-pura budak lah apalah. Ada gitu ya? Ada, itu selalu kita dapetin itu siap. Kalau lagi ngamen tuh pasti selalu ada yang kayak gitu. Pernah nggak nih kira-kira Bang Memeng kejadian ketika Bang Memeng lagi genjreng-genjreng ya, ternyata yang di ngamenin apa abang apa orang tua gitu Bang Memeng? Kalau orang tua pernah itu dulu kejadian itu orang tua sendiri ya. Itu lagi di sekitaran rumah juga masih, itu di tempat bakso. Iya. Itu Gimana ada itu orang kejadian tua itu? Boleh saya, ibu diceritain? saya nih, ibu ya sama kakak saya gitu ya kan. Saya baru masuk, ya baru sambut-sambutan lah kan gitu ya kan, baru masuk, baru sebaik lagu pas kita ngeliat, wah orang tua ya mau nggak mau ya tawa juga, malu juga di situ. Aduh kacau bener. Nah selalu ada Tuh kayak gitu. pas udah kayak gitu Bang Memeng kabur apa gimana? Ya langsung balik arah ya, langsung kita keluar aja. Kan ya
lucu aja sih gitu. Kira-kira selain kayak Bang Memeng nih dapat bahasanya uang nih ya, ada nggak kira-kira orang apa ngebayarin apa Ada, gitu? jadi kayak ada nih kita nih nyanyi gitu ya kan, gitu ada aja yang ngebeliin makanan, bahkan udah dikasih duit juga, makanan juga dapat juga. Ada, bahkan kalau nggak makanan ya mungkin minuman ya, air mineral gitu lah apalah sih, ada aja orang-orang baik gitu. Ngerokok dulu Bang Memeng Ya namanya. ngerokok gitu juga ngerokok ya. Oh jadi begitu ya. Nah itu kan biasanya malam ya Bang Memeng ya. Malam. Nah ketika di pagi harinya itu Ya tidur istirahat lah. Iya. oh jadi aktivitas tuh Aktivitas malam. lebih ke malam ya. Kalau untuk paginya istirahat gitu ya, Istirahat karena ya. persiapan itu. Iya. Oke, begitu. Itu bisa sedikit ya. Nah itu selebihnya nih, yang udah Bang Memeng hasilin daripada ngamen jalan-jalanan itu apa aja? Ya salah satunya kayak misalnya kan emang pengen punya PC gitu ya. Ya itu PC, komputer, terus laptop. Lebih ke apa sih ya, kayak ya semacam editing buat lagu-lagu cover ataupun mungkin suatu saat nanti mungkin nyiptain lagu. Ya itu makanya Amin. itu salah satu dari yang kita kumpulin dari ngamen gitu ya. Itu kebelinya itu. Iya. Oke Bang Memeng, jadi selanjutnya nih ada nggak salah satu band gitu atau musisi yang bener-bener Bang Memeng idolain gitu sampai suara-suaranya pun mirip? Kalau yang untuk diidolain mungkin ada ya kayak kayak Sheila on 7 gitu ya. Tapi kalau untuk suara emang suara vokalis tersebut itu emang susah buat ditiruin gitu ya, buat impersonate. Ya si Duta itu susah pokoknya. Tapi ada sih maksudnya kayak vokalis yang mungkin menurut gue nih ya hampir sekilas lah mirip. Kayak Kalau Charlie, begitu Iwan coba Fals nih, gitu. mungkin pemirsa nih ya yang pada nonton Ya. pada pengen nih siapa yang bener-bener mirip gitu dari semua band-band ternama di Indonesia nih yang menurut Bang Memeng bisa banget nih kira-kira. Ya, coba paling itu Charlie mungkin. Charlie ya. Ya. Coba ST12. saya boleh minta contoh ya. Ya. Lagu apa yang dari menurut Charlie bisa banget coba? Ya mungkin dari lagu Aku Masih Sayang ya. Aku Masih Sayang. Yang kayak gini. Kau gadisku yang cantik. Yang kayak gitu aja sih. Paling sekedar kayak gitu aja. Kau gadisku yang cantik. Sekarang saya mau tanya, udah punya gadis belum? Udah punya pacar belum kira-kira? Kalau pacar sih belum lah. Enggak terlalu pengen, maksudnya masih cuek aja untuk itu. Ya mungkin pasti selalu ada. Karena gini, kan Bang Memeng mundur-mandir mulu nih di jalanan, di kafe-kafe. Iya. Pasti kan banyak tuh perempuan. Itu pasti ada, iyalah. Masa nggak ada sih ya? Banyak. Tapi kadang ada aja yang kayak usil gitu, godain ada yang kayak. Contohnya gimana tuh? Ya dia tawa-tawa lah gitu, bahkan sampai minta kayak Instagram ini itu ya karena emang dasar kita cuek ya, jadi mau nggak mau ya udah. Sekarang gini Bang, abang Memeng cuek apa emang nggak demen sama cewek nih? Bukan nggak demen sama cewek. Kenapa? Tapi kayak gimana ya, nanti aja gitu. Nanti aja ya, sudah ada ya, tapi nanti juga sudah ada jalannya Bang. Oh iya. Jadi saya mau nanya lagi nih, mungkin pemirsa juga penasaran kan, Bang Memeng tuh keahliannya daripada nyanyi, ada lagi nggak keahlian, kebiasaan Bang Memeng nih selain nyanyi? Apa Bang Memeng bisa ngaji, bisa qori, bisa sholawat gitu? Ya, gimana kira-kira sih? Ya bisa, ada juga, bisa juga. Kalau namanya nyanyi pasti main gitar pasti bisa, karena maksudnya apalagi ngamen kan pasti bawa gitar ya, udah pasti maksudnya dari satu itu udah bisa ya kan. Ya kalau untuk ngaji ya mungkin sedikit lah. Oke. Kalau memang Bang Memeng bisa ngaji, saya minta contoh lagi, coba
Bang Memeng ngaji lah sedikit Qori kek atau murotal kek, surah apa kek yang Bang Memeng mau tampilin gitu, sedikit aja Coba coba. ya. Coba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Sadaqallahuladzim, Masya Allah. Seiring-iring gitulah ya, walaupun dikit-dikit. Ini dia nih. Oke guys, itu guys bincang-bincang kita nih, ternyata luar biasa Bang Memeng itu guys. Dia nggak hanya nyanyi, nggak hanya muter-muter jalanan aja, ternyata seorang ngajinya pun enak guys, luar biasa guys. Nah, ketika udah nyerempet ke ngaji nih ya, pasti Bang Memeng kan punya kayak karib gitu, teman gitu bahasanya. Nah, di tempat Bang Memeng itu kali ada perkumpulan kayak semacam apa, komunitas apa tuh namanya yang ini? Oh, itu kayak hadroh gitu ya, timpring-timpring gitu. Iya tuh, timpring hadroh. Itu kira-kira Bang Memeng punya nggak tuh tim kayak gitu selain ada tentu, karena apa ya, emang ruang lingkup di sekitar rumah itu ya lebih ke nuansa Islami gitu. Jadi ya kayak dari sholawatan ataupun ya gitulah, jadi lebih ke Islami banget. Nah, tapi Bang Memeng ikut andil juga nggak? Ikut andil di bagian tersebut ya. Jadi saya juga selain nyanyi gitu juga, saya pun juga pemain dari hadroh tersebut gitu. Jadi apa ya, jadi ya sepenuhnya saya tahu. Jadi Bang Memeng juga sekaligus tim hadroh juga? Luar biasa guys, ternyata dia juga tim hadroh juga. Boleh. Itu nggak gini Bang Memeng, saya mau nanya lagi, itu kira-kira ya susahan mana Bang Memeng antara main gitar, hadroh, itu ngaji gitu? Kira-kira menurut Bang Memeng ini memadukan itu semua susah apa enggak? Susah tentunya. Susah. Dari sisi ya kayak gitar itu kan lebih ke apa ya, melodi ini tuh. Kalau hadroh itu kan dia perpukulan gitu ya. Sebenarnya sih kalau untuk lebih banyak variasi ya dari kedua alat itu pun banyak gitu. Dan karena kan kalau gitar itu lebih petik genjreng gitu ya. Itu kan juga kan berawal dari kunci. Hadroh pun juga sama. Jadi ada sama sih sebenarnya, tapi lebih sulit sih kalau udah untuk lebih fokus satu alat ya lebih sulit untuk ke gitar juga. Gitar tuh udah ya, karena gitar itu susah sih ya itu. Ya gini Bang Memeng, suka dukanya, keluh kesahnya nih ya di antara Bang Memeng mau jadi musisi, gitaris gitu, pengamen, ngaji, hadroh, itu semuanya kan memang aktif tuh ya di kampungnya. Itu boleh tuh diceritain Bang Memeng keluh kesahnya dah, ketika nih sekarang udah bisa ngamen, yang tadinya kan mohon maaf ya mungkin kita nggak punya gitar gitu ya, kita maunya itu. Kira-kira apa nih sekarang udah punya, udah bisa begini-begini dulu? Ya dulu, jadi dulu itu lebih ke, karena kan belum punya gitar gitu ya, jadi lebih ke ikut temen sih. Jadi teman punya gitar nih, kalau nggak minjem gitar dia ya kita mau nggak mau ikut sama dia berdua gitu, berangkat gitu ngamen gitu. Dan sama juga sebaliknya untuk di hadroh itu, wah lebih banyak di hadroh sih untuk keluh kesahnya gitu ya. Ya dulu kan emang belum punya apa-apa ya, cuma ada niat pengen punya tim hadroh gitu di kampung. Jadi mau nggak mau itu ya harus berjuang gitu untuk ya punya alat itu sendiri gitu. Kalau untuk gitar punya guru juga? Kalau gitar ya ada gurunya juga. Guru itu lebih ke ya orang-orang sekitar lah di rumah. Kalau hadroh bahasanya? Hadroh saya punya guru untuk dan gurunya ya
dekat Gimana? lah sama saya. Oh, deket juga. Iya, iya, iya. Eh, udah berapa lama terjun ke dunia perhadroan bahasanya? Hadro itu lebih ya, hampir 8 tahun lah kurang lebih. 8 tahun ya. Alhamdulillah ya. Jadi dari 8 tahun itu ya pasti tentu perjuangannya, susah payahnya itu ya ada lah. Bahkan 1 tahun pun aja untuk masalah perjuangan pun itu keberasa, apalagi 8 tahun pasti banyak banget untuk diceritain gitu ya. Iya. Tapi alhamdulillah ya. Alhamdulillah, Alhamdulillah ya. alhamdulillah. Karena nikmatin aja prosesnya ya, alhamdulillahnya tercapai gitu, walaupun ya masih. Oh iya nih, Bang Memeng nih. Nanti kapan-kapan saya mau apa namanya? Ketika kita nanti pertemukan lagi ya. Ya, Mudah-mudahan kita panjang umur ya. amin, amin, amin. Saya pengen tahu nih nanti ya, Bang Memeng punya guru hadro, guru gitar, Ya, guru ngaji. Nanti boleh kapan-kapan kita oke, siap. ajak undang ini ya. Betul, betul. Ya. Nah, jadi kita lanjutkan tadi. Kan lebih banyak katanya ini ya, di hadro itu keluh kesahnya lebih banyak. Ya, lebih banyak keluh-kesahnya di situ. Tapi itu nangkapnya kira-kira berapa tahun ya? Karena Kalau- tuh saya lihat pukulannya tuh, kalau saya perhatiin tuh di anak-anak hadro gitu, mukulnya ada yang bagaimana tuh berat itu. Itu variasi jatuhnya. Ada pukulan inti, ya ada pukulan variasi. Jadi inti tersebut ya harus ini. Jadi dia itu ibarat kata kepalanya gitu loh. Jadi yang inti. Jadi variasi itu yang cuma buatnya nambah-nambahin dari celah-celah inti tersebut gitu. Jadi kayak gitu sih. Nah, kalau di gitar sendiri? Kalau gitar itu lebih ke skill jadinya. Skill. Ya, lebih skill permainannya. Jadi ada yang harus 2 gitar untuk membuat melodi, ada yang mungkin 1 gitar, itu tergantung keahliannya masing-masing juga. Keahliannya masing-masing ya. Tapi alhamdulillah ya. Bang Memeng itu luar biasa ya. Alhamdulillah. Walaupun mohon maaf nih Bang, mohon maaf ini Bang. Iya. Mungkin ini mah ya. Ya orang mungkin ngeliatnya Bang Memeng gimana gitu ya. Tapi alhamdulillah di balik ini Bang Memeng serba bisa bahasanya ya. Alhamdulillah itu maksudnya. Iya. Saya sih nggak terlalu lebih ke apa ya, perihal orang lain sih, kayak orang lain maksudnya nanggepin saya kayak apa ya, itu terserah dia lah. Ini saya gitu. Iya, saya nggak gitu. mau pusing gitu. Benar. Nah, kira-kira Bang Memeng sekarang tinggal di mana nih? Saya tinggal di Cengkir. Cengkir di mana ya? Pondok Aren. Pondok Aren. Tangsel. Tangerang Selatan. Ya. Saya pernah dengar itu Tangerang Selatan. Luar biasa Tangerang Selatan. Karena motonya aja Tangerang Selatan tuh religius ya. Religius. Iya, walaupun kita ini religius tetap luar biasa ya. Kalau abang telusurin tuh hampir setiap jalur itu pasti selalu ada ya orang-orang yang latihan hadro lah atau apalah, karena yang nuansanya lebih islami banget. Udah gitu juga di Cegir itu banyak pondok pesantren. Jadi mau gak mau itu ya memang kita hidup jadi penuh dengan nuansa islami, jadi nggak bisa jauh dari hal itu. Benar. Kejadian yang kira-kira apa namanya Bang Memeng alami nih ketika, mohon maaf ya, ada kejadian gak yang apa sih namanya, kejadian yang lucu gitu yang Bang Memeng dari apa dulu ya, dari misal kayak main gitar, ngamen, ada nggak kejadian yang lucu-lucu itu sih? Kejadian lucu paling ya kayak gitarnya jatuh. Gitar jatuh tuh? Karena kan gitar itu pakai tali ya. Nah itu bisa putus. Jadi tiba lagi nyering jatuh gitu. Dan sebaliknya juga senar juga bisa putus. Yang lebih bahayanya itu senar bisa putus kena orang gitu. Untung aduh pokoknya ya bahaya juga. Emang harus hati-hati sih. Ada aja gitu. Iya. Oh jadi begitu ya. Itu parah juga tapi ya kalau misalnya sampai kena. Kalau sampai kena orang mah itu aduh keberasa juga sebenarnya. Nah sekarang kita udah punya sendiri sekarang. Kita udah punya sendiri. Udah punya sendiri ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Emang Bang Memeng nggak ada keinginan gitu? Hadro kan, tim Hadro udah ada gitu kan. Tim Hadro juga nggak ada keinginan buat bikin band juga gitu? Niatannya sih kayak gitu. Ya sebenarnya sih bukan ke bandnya dulu, yang penting
dari segi ciptain lagu mungkin ya, Hmm. karena apa ya, karya gitu, bikin buat karya gitu sekali-kali gitu walaupun rumit gitu, tapi Iya. masih harus coba sih. Oke, Mm. iya begitu. Iya. Gini, nih Bang Memeng nih, saya mau tanya lagi nih ya. Ini mohon maaf apabila nanyanya ke ranah yang mohon maaf. Iya, Saya mau oke, tahu oke. dong nih ya, ciri khas dari Bang Memeng nih. Nah, Bang Memeng, mohon maaf nih, Bang Memeng kan, ya, oh ya, mm, sama saya juga punya sebenarnya. Cuman Bang Memeng ini mah di tengah-tengah. Ini ciri khas Bang Memeng ini kalau ketika Bang Memeng tawa gitu, gimana Bang Memeng gitu? ya kalau tawa ya pada umumnya ya kalau orang gitu, Saya baru tahu nggak, coba dikeluarin aja kayak gimana Bang. ya kayak semisal Iya. ya begitu tawanya sama, namanya tawa mah umum lah, Iya. dari Coba saya tergantungan. pengen tahu nih gimana Bang Memeng nih. Kalau misalkan biasa Bang Memeng kok tawa gimana ciri khas Bang Memeng? Ya paling Keluarin dari aja nggak apa-apa. ya, Yang pertama, kayaknya kan dari nama aja Bang Memeng banyak nih. mm, Namanya Imron Rosadi, dipanggil bisa Memeng, bisa Delon. ya, Nah jangan-jangan nih dari ciri-ciri sini tahu semua nih. Ada nih kayaknya nih tawa yang lucu gimana, ngakak gimana, coba. ya paling dari segi itu tuh itu termasuk Bentar. Tadi ya, apa? iya kayak itu kayak apa ya, jadi ya lebih ke ini aja sih, tergantung kelucuan dari itu sendiri cerita. Kan misal ada orang cerita nih, semisal itu lucu, ya mau nggak mau tiba-tiba Refleks netral aja aja, gitu. iya keluar sendiri gitu. Oh. Itu nggak bisa di apa ya, nggak bisa untuk dibuat-buat sih itu, ya keluar dengan sendirinya aja gitu. Betul sih ya Bang. Kalau tahu kadang suka Iya, susah kalau diam. susah. Sambil ngopi dulu Bang. Iya, Besok ngopi. dulu kopinya adem ini sih, Adem nyiapin dari ini, jam 7 malam. Mantap. jadi lebih ke ini sih. Ya, oke. Itulah tadi pembahasan dari Bang Imron Rosadi atau Memeng yang banyak ternyata dibalik orangnya beliau begini ternyata luar biasa, ternyata banyak sekali kemampuannya. Sambil ngerokok aja Bang. Ngerokok nggak apa? Enggak, sambil ngerokok aja, tenang aja, santai, di sini bebas kok. Oke, kan udah banyak juga tadi ya yang udah jelasin Memeng, kita bercanda aja ya. Nah ini sekarang kita ngopi sembari bercanda aja, oke? Kita relax aja. Jadi gini Bang Memeng, saya tuh menemukan keunikan nih sebenarnya nih. Saya pantau dari tadi nih sebenarnya, mohon maaf, kita tuh sama, mempunyai rupa yang begitulah bahasanya. Coba dong Bang, saya boleh melihat. Tampilin dong. Apa? Ya kan Tahu sendiri lah Bang. ya apa ya, Saya mau nampilin nih, biar kapan-kapan lah bisa lah nanti saya atur dengan yang lainnya gimana caranya nih. Bang Memeng ini kayaknya nih cocok nih, pantes nih buat saya jadikan partner saya kalau memang Bang Memeng bersedia gitu. Cuman saya harus perlu ada ciri khas nih dari Bang Memeng tersendiri untuk duet dengan saya gitu. Ya, Kira-kira. ya paling ciri khas itu lebih ke apa ya, ketawa gitu. Itu dia. Ataupun gaya orang tersebut gitu, kayak saya tuh pengen tawanya lah, saya pengen tuh Bang itu. Memeng coba tertawa lepas. Ya paling kayak gitu-gitu. Itu sih itu ya kayak ya gitu aja. Jadi itu apa ya, keluar dengan sendirinya. Memang nggak bisa untuk di ini lah. Iya, tapi sedikit-sedikit ya. Orangnya gitu, kalau ada orang yang tawa nular gitu. Nular gitu. Gimana ya? Tadi yang saya lucu gitu. Ya itu emang itu apa ya, keluar sendiri sih gitu Mas, susah untuk di inilah. Itu saya tuh sebenarnya
butuh saya itu yang seperti itu tuh, yang mempunyai ciri khas yang seperti itu tuh. Saya ingin menarik tuh yang orang-orang seperti itu. Sepertinya saya sudah menemukan nih yang bakalan pendamping saya gitu, yang begitu. Tahu-tahu yang begitu tuh saya belum pernah dengar itu. Baru ini nih Mang Memeng ini tahu begitu, saya hampir ngakak tadi. Lucu itu. Ada lagi ciri khas yang biasanya Bang Memeng nggak terbiasa gitu, tapi biasa gitu, nggak terbiasa tapi biasa tuh. Kira-kira apa yang menurut Bang Memeng tuh, yang di luar nalar dari Bang Memeng lah bahasanya begitu, yang ketika tadinya kita nggak bisa tapi sebenarnya kita bisa, tapi kita malu untuk ngeluarinnya gitu. Paling apa ya, kayak Tadi kan udah ya, kayak hadroh, murotal. Kira-kira kalau kayak apa tuh yang kayak orang-orang dipanggil di acara-acara tuh baca Quran dulu tuh namanya, kiroan gitu, kayak apa namanya, kori. kori. Iya, itu tuh kayak kori begitu. Kira-kira Bang Memeng bisa itu? Ya mungkin kalau untuk dicoba ya coba aja gitu ya. Bisa. Subhanallah. Pakai Quran apa enggak? Ya coba, dalam arti kata coba aja gitu ya. Iya. Tapi sebelah gini, itu Bang Memeng ngeliat dari mana gitu? Kori-kori kayak gitu, lihat di TV, YouTube. Itu sih lebih ke apa ya, karena kan emang kita kan hidup singgir ya. Jadi mau nggak mau itu kan banyak pesantren gitu, banyak ustadz wilayah sini juga ya, termasuk ustadz kampung gitu. Ya kita belajar dari ustadz tersebut. Jadi mau nggak mau ada, ya alhamdulillahnya itu ada bekalnya gitu. Walaupun dikit-dikit. Nah, kori yang bener-bener Bang Memeng tiruin siapa nih kira-kira? Kalau kori siapa yang tentu ya lebih ke sang legendnya gitu ya. Sang legend dari ya mungkin udah nggak asing lagi, kayak Haji Muhammad Zainal Asyikin gitu ya. Muhammad Zainal Asyikin, iya. Itu dari mana itu? Dia itu aslinya Pemalang gitu. Pemalang, Jawa Tengah, tapi sekarang ada di Umul Quro, Cipondoh. Oke, boleh tuh Bang Memeng ditirukan sedikit aja gitu kori yang tadi Bang Memeng sebutkan. Coba ya. Coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash syita'i was-sayf. Ya kayak gitulah. Luar biasa. Paling lebih ke apa ya, untuk impersonate aja, walaupun ya impersonate aja lah gitu. Mohon maaf Bang Memeng ya. Mohon maaf. Ini Bang Memeng mainin rambut kira-kira berapa tahun Bang Memeng panjang rambut sampai segini? Sampai pangling. 2 Oktober nih, 2 Oktober besok itu ya 2 tahun pas. Wah, 2 tahun. Saya bahkan sampai dokumentasiin rambut gitu. Dari awal motong sampai perkembangannya itu berapa tahun. Kagetnya apa? Dari belakang malam minggu. Oh iya. Pas dari debat lucu banget. Itu iya, emang kebanyakan juga begitu. Aduh, ada yang bilang wadon ini. Wadon gitu. Dari belakang orang pada ngomong gitu nih, wadon bahasa Belanda. Kan lah kan kita juga tawa. Ya. Gimana gitu, ada aja lah canda-candaan gitu. Oke guys, begitu guys keseruan daripada narasumber kita, yaitu Bang Imron Rosadi atau Mang yang kita kenal, kita sebut Mang Memeng. Ini dia ternyata guys. Oke, dari kesimpulan pada malam hari ini,
eh, Mang Meng Meng itu yang saya dapatkan, ya ternyata kita pertama nggak boleh kita lihat orang dari depannya aja, dari casingnya aja. Ternyata masya Allah beliau mungkin tampangnya begini, punya ciri khas dari tampangnya itu luar biasa. Ternyata dia punya tim hadro di kampungannya, dia punya bisa qori, bisa baca Quran, pokoknya luar biasa. Oke, maka dari itu semuanya guys, kita jangan pernah melihat orang dari depannya aja guys. Nah gitu, nanti takutnya malah kita malu sendiri guys. Kenapa? Ya, karena dibalik mungkin tambangnya yang begini, keadaan yang begini, tapi dia bisa segalanya. Enggak dengan kita dikasih tambang yang begini tapi kita mohon maaf gitu. Oke guys, mungkin gitu aja ya memang ya untuk bahasan kali ini ya. Mudah-mudahan kita bisa kembali lagi. Oke, tenang aja pokoknya. Siap pokoknya kan kalau itu. Kalau emang itu ya mungkin kalau ente mau berbincang-bincang dengan guru aneh mungkin ya bisa panggilin itu. Oh iya boleh tuh nanti. Dari hadro. Guru hadro ya, guru ini juga ya. Itu bisa. Oke. Gitu aja guys keseruan kami bersama Imron Rosadi atau Memeng. Oke, cukup sekian dari channel kami. Bukan sulap, bukan sihir, GMC kembali hadir. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.